Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya kesempatan kembali bersama Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan yang sangat mahal, hadirin, karena ini adalah ibadah yang penuh dengan keutamaan, ibadah yang akan menghadirkan ketenangan. Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa balaghaha. Allah akan membuat seseorang itu bersinar, bercahaya, dan cahaya di wajah itu menunjukkan ketenangan dan kebahagiaan, kata para ulama. Bagi siapa, hadirin? Bagi orang yang mendengar sunnahku, mendengar hadisku, dan dia berusaha menghafalnya, dia memahaminya dan menghafalnya atau menjaganya dan menyampaikan kepada yang lain. Ini adalah keutamaan mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian ulama mengatakan kalau nggak ada keutamaan kecuali ini sudah cukup membuat orang itu tergerak untuk mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk berusaha mengejar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Karena para pencinta itu berusaha mencari dan mendengar apa yang disampaikan oleh yang dicintai. Kalau orang mencintai Nabi SAW, nggak mungkin dia nggak semangat mendengar hadis Nabi SAW. Apalagi dijamin dia ada jaminan dan garansi dia akan bahagia, dia akan tenang, dia akan nyaman. Makanya dulu para ulama kita, seperti yang dialami oleh Urwah bin Zubair, itu beliau menyampaikan, laqad kana yablughuni 'anil rajuli minal muhajirin al-hadith. Aku mendapatkan info tentang hadis Nabi SAW, dan hadis itu dibawa oleh seseorang dari muhajirin, diketahui oleh seseorang dari muhajirin, dari seorang sahabat muhajirin. Dan Urwah itu tabi'in, ada generasi setelah muhajirin. Jadi dia dapat informasi ada hadis yang diketahui oleh seorang sahabat muhajirin. Fa'atih, maka tanpa berpikir panjang Urwah itu langsung mencari orang tersebut, mendatangi orang tersebut. Lihat itu para ulama kita, mendengar ada sosok yang tahu hadis Nabi SAW, itu didatangin jamaah.
nggak berpikir panjang. Saya harus dengar hadis tersebut, saya harus pelajari hadis tersebut, saya harus jaga hadis tersebut, karena mereka ingin bahagia jemaah, dan mereka tahu kunci kebahagiaan itu apa. Fa'ajiduhu qad qal, lalu ketika aku sampai ke tempatnya, ternyata dia lagi istirahat. Sosok ini yang tahu hadis itu lagi istirahat. Qal bukan qala yaqulu, tapi qala yaqilu, dari qailulah. Jadi lagi istirahat di waktu siang, qailulah. Datang pas dapat sampai di lokasi, oh Pak Fulan lagi istirahat gitu loh. Fa'ajlisu ala babihi fa'as'aluhu anhu, yakni idha kharaja. Maka apa yang dilakukan oleh Urwah, beliau sampaikan, saya duduk dan menunggu beliau di depan rumahnya, depan pintu rumah, sampai orang ini keluar jemaah. Dan begitu keluar, aku bertanya kepada beliau tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja. Nggak minta uang, nggak minta duit, nggak ngajak ngobrol ngalor ngidul, nggak ganggu waktu orang. Begitu keluar, ketemu, hanya tanya hadis itu aja lah, selesai. Ada nggak ya orang kayak gitu sekarang? Ada bisa dibantu? Enggak, saya cuma mau tanya sebuah hadis aja. Katanya antum dengar kemarin, katanya ada di catatan Anda, misalnya gitu. Atau misalnya datang ke rumah Pak Kiai atau Ustadz, ada bisa saya bantu? Enggak, makasih banyak Pak Kiai, saya cuma mau tanya sebuah hadis aja. Saya dengar Pak Kiai tahu hadis tersebut. Nah, bisa disampaikan dan dijelaskan ke saya apa enggak? Gitu coba. Datengin orang cuma buat itu doang. Ya Allah, kita ini udah enak banget, tinggal duduk manis di rumah, ngeklik doang sekarang tuh. Dulu tuh ulama kita nyari, nunggu coba. Jadi kalaupun nyari nggak ganggu orang, nunggunya depan gitu. Karena kalau ketok-ketok segala macam ganggu orang. Apalagi orangnya lagi tidur, lagi istirahat, jangan ganggu. Kan nggak boleh zolim. Ya, la dharar wa la dirar, nggak boleh mengganggu diri atau menzalimi diri sendiri dan orang lain. Ya udah, tungguin aja sampai keluar. Idza kharaja, kalau keluar gitu. Jadi tungguin aja sampai keluar. Sampai keluar. Itu tuh dulu para ulama ingin mencari kebahagiaan dunia akhirat tuh gitu. Kita pengen bahagia tapi kita nggak mau nyari kebahagiaan dengan jalan yang benar. Makanya ulama mengatakan tarjun najata walam tasruk masalikaha, inna safinata la tajri 'ala al-yabasi. Anda tuh nyari keselamatan tapi nggak mau menempuh jalan keselamatan. Kapal itu nggak akan berlayar di atas daratan, mas, gitu. Ya kalau pengen selamat ya tempuhlah jalan keselamatan. Tapi capek Ustaz. Ada aja, ya itu ujiannya. Kan Nabi SAW bersabda, wa khuffatil jannatu bil makari. Emang surga itu dikelilingi hal-hal yang gak enak, hadirin. Tapi kalau dijalankan dengan ikhlas, bahagia, biidznillah. Bahagia. Jadi
Lihat para ulama dulu nyari nunggu, kita nih nggak pakai nunggu, nggak pakai harus keluar sekarang, tuh duduk manis, tetap aja nggak didengerin hadirin. Tapi nanti curhat, aduh masalah gue banyak banget, kayaknya hidup gue nih berantakan. Ya gimana ya hadirin, kayak orang pengen merasakan rasa pedas tapi nggak mau makan sambal, karena agak sulit tuh hadirin. Agak susah hadirin sekalian. Ya kalau ingin bahagia ya ini jalan kebahagiaan. Nadharallahu mra'an, ini garansi Rasulullah SAW. Allah akan memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengar hadisku, memahaminya, menghafal atau menjaganya, dan menyampaikannya. Itu tadi sekilas tentang Urwah bin Zubair yang dibawakan Imam Zahabi dalam Tarikh al-Islam. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi. Nah ini kita langsung dengar hadis Nabi SAW. Imam Nawawi membawakan hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah. Hadis yang sederhana, nggak panjang, tapi dalam hadirin, dalam. Mari kita masuk ke hadis tersebut. Al-Imam An-Nawawi rahimallahu rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang begitu luas, dan semoga Allah merahmati seluruh ulama-ulama kita. Wa'an Ummi Salamah, beliau sampaikan, dan dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana bashar, sesungguhnya aku ini manusia biasa, kata Nabi SAW. Sesungguhnya aku ini manusia. Wa innakum takhtasimuna ilayya, dan kalian itu saling menuntut hak padaku. Maksudnya bisa jadi atau dalam waktu saat atau tertentu kalian itu bertikai, kalian itu ada masalah, lalu kalian datang kepadaku untuk menyelesaikan masalah tersebut, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wala'alla ba'dukum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd, dan ketika itu terjadi, bisa jadi dalam kasus-kasus tertentu sebagian dari kalian itu lebih jago bicara, lebih jago berargumentasi, lebih jago, kalau bahasa kita lebih jago ngomong gitu, atau lebih pintar memanipulasi bukti, atau berani bersumpah padahal dia salah, dia lakuin. Kan kita bahas ya bahwa yang nuduh itu kasih bukti. Kalau nggak ada bukti, yang dituduh atau tersangka ngapain hadirin? Sumpah. Dan pada saat itu terjadi, yang menang siapa? Ini tersangka, dan dia yang lakukan.
tapi nggak ada bukti. Dituduhkan, kata Pak Hakim, buktinya mana? Nggak ada. Ayo udah tanya tersangka, ini nggak ada bukti nih, bersumpah nggak? Dia bersumpah, demi Allah saya nggak lakukan itu. Padahal dia lakukan itu. Yang menang siapa? Hah? Tersangka. Secara pada saat itu tersangka menang dengan sumpah palsu. Jadi bisa jadi diantara kan lebih jago itu. Fa'aqdiya lahu binahwi ma asma', maka aku memutuskan bagi orang yang jago berargumentasi itu sesuai dengan apa yang aku dengar. Sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan bisa jadi yang didengar itu tidak sesuai dengan fakta. Tapi karena dia jago muterbalikan fakta, ya itulah yang didengar. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhi fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar. Maka jika aku memberikan, atau barang siapa yang aku menangkan karena kepandaian argumentasinya, padahal itu hak saudaranya gitu loh. Barang siapa yang aku menangkan karena dia jago berargumentasi, dia berani bersumpah, padahal itu hak saudaranya, bukan hak dia. Dia harusnya kalah. Tapi itu bukan hak dia, dan itu bukan hak dia. Dia harusnya kalah. Itu hak saudaranya. Maka sejatinya yang aku kasih itu berupa sepotong api dari neraka. Potongan api dari neraka. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Hadirin Allah muliakan. Hadirin Allah muliakan. Sederhana tapi dalam lah. Dan ini seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Syarat akan makna. Dan lagi-lagi kita dibuat terkagum-kagum dengan risalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hal gini dibahas sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak meninggalkan celah bagi orang yang berusaha zalim dengan kemampuan yang dimiliki. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke pelajaran dalam hadis ini. Adapun Ummu Salamah sudah kita udah bicarakan beliau radhiyallahu ta'ala di hadis yang ke-82. Kita masuk ke penjelasan hadis ini. Yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang diberikan wahyu oleh Allah. Beliau bukan malaikat. Beliau sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi 110. Al-Kahfi 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Aku diberikan wahyu. Aku diberikan wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid.
dan ilah kalian adalah ilah yang satu. Jadi aku nggak bisa, aku nggak boleh disembah. Yang diibadahi dan disembah itu hanya Allah satu. Adapun aku hanya manusia. Dan itu yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis ini. Aku ini hanya manusia. Aku ini manusia. Dan kalian dalam berbagai hal itu minta keputusan dari aku. Dan bisa aja ada orang yang memanfaatkan sisi kemanusiaanku itu, lalu dia memainkan dalil dan seterusnya. Jadi ini pelajaran penting bahwa Nabi adalah manusia, bukan malaikat, bukan Tuhan yang disembah, tapi beliau adalah Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin Allah muliakan, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya memberikan peringatan kepada seluruh pihak dan menutup potensi kecurangan dan kezaliman. Dan beliau berusaha menutup pintu itu. Ingat loh, kalaupun dia menang dengan kepandaiannya dalam berargumentasi, itu juga nggak menghasilkan apapun. Ditutup, biar orang yang awalnya mau curang jadi mikir, berarti yang saya dapat tuh neraka ya. Jadi itu harus harus diingatkan gini loh, itu hal penting. Kita harus saling ingetin sebelum kejadian, dan agar orang yang punya keinginan mengurungkan niatnya. Dan pelajaran yang ketiga, hadirin sekalian, bahwa salah satu bentuk peringatan dan tindakan preventif yang terbaik adalah mengingatkan seseorang tentang hari kiamat. Bahwa masalah nggak akan selesai hanya di dunia. Masalah akan berlanjut ke akhirat. Maka barang siapa yang curang di dunia, dia akan diselesaikan di akhirat. Dia akan diselesaikan di akhirat. Makanya pelajaran berikutnya jamaah sekalian, kita harus yakin bahwa menang di dunia belum tentu menang di akhirat. Sebagaimana kalah di dunia belum tentu kalah di akhirat. Sekali lagi, menang di dunia belum tentu menang di akhirat. Kalau kita meraih kemenangan itu dengan kecurangan, dengan kezaliman, kita nggak akan menang di akhirat, hadirin. Sebagaimana kalau kita kalah dan dikalahkan karena lawan kita zalim, curang, memanipulasi angka, memanipulasi bukti dan seterusnya, jangan berkecil hati, kita nggak akan kalah di akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ini yang perlu dicamkan. Makanya dalam fikih peradilan, para ulama kita menyampaikan bahwa orang yang ingin mengajukan perkara dan seterusnya, itu akan diingatkan bahwa ini adalah pengadilan dunia.
Dan ingatlah, nanti akan ada pengadilan yang paling adil dan jauh lebih adil dari sini. Maka hendaknya semua bertakwa kepada Allah. Gitu. Diingatin gitu. Ini pengadilan dunia loh. Bisa jadi hakimnya salah. Bisa jadi salah satu pihak curang, bermain. Dan ingatlah, akan ada pengadilan yang tidak akan zalim. Sebagaimana ayat yang sudah kita bahas. Jadi hadirin, menang di dunia belum tentu menang di akhirat. Kalah di dunia belum tentu kalah di akhirat. Itu harus kita ingat terus. Harus kita ingat terus. Jangan sampai kita tertipu. Kita pikir kalau kita menang di dunia dengan menghalalkan segala cara maka kita akan sukses. Enggak. Enggak akan. Enggak akan. Al-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Kita udah bahas bahwa kezaliman itu lapisan-lapisan kegelapan pada hari kiamat. Kita udah bahas itu. Kita udah kaji hadisnya. Gak akan berhasil. Dan nanti kita tekankan. Tapi ini penting ya. Menang di dunia belum tentu menang di akhirat. Kalah di dunia belum tentu kalah di akhirat. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya para ulama menjelaskan bahwa seorang hakim atau seorang qadhi itu memutuskan sesuatu dan perkara sesuai dengan apa yang nampak bagi dia. Sesuai dengan bukti dan argumentasi atau sumpah yang ada di hadapan dia. Kembali kepada kaidah al-bayyinatu ala mudda'i wal yamin ala man ankar. Bukti harus dibawa oleh yang menuduh dan yang dituduh sumpah. Dan ini kesepakatan para ulama fikih. Nggak ada khilaf dalam masalah ini. Bahwa hakim atau qadhi atau pemutus dia menghukumi sesuatu sesuai dengan apa yang dia lihat dari zahiril umur wal adillah, dari bukti argumentasi yang terlihat di hadapan dia. Itulah yang dia berusaha godok, lalu simpulkan atau pelajari dan simpulkan sampai dapat hasil sesuai dengan bukti yang dia punya. Gitu. Makanya lihat hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, saya ini manusia. Kalian akan angkat perkara kepada saya. Bisa jadi di antara kalian lebih jago berargumentasi. Fa'aqtilahu binahwi ma asma'. Lihat. Dan aku memutuskan sesuai dengan keterangan yang aku dengar, keterangan yang sampai kepadaku, bukti yang sampai kepadaku, sumpah yang diucapkan. Itu. Aku putuskan dengan itu. Bukan dengan feeling, bukan dengan perasaan. Apalagi bukan dengan uang. Tapi dengan bukti. Dengan bukti. Nah ini pelajaran kalau kita memutuskan sesuatu, bicara bukti atau sumpah itu. Selebihnya itu bukan tanggung jawab kita.
timbul pertanyaan dalam ilmu fikih, bolehkah hakim atau qadhi memutuskan dengan ilmunya? Bolehkah hakim memutuskan dengan ilmunya? Ada pembicaraan, dan ini harus diperinci, hadirin, harus diperinci. Ulama menjelaskan kalau ini berkaitan dengan hak Allah, maka seorang hakim nggak bisa memutuskan dengan ilmunya. Kalau ini berkaitan dengan hak Allah, seperti dalam kasus hak Allah itu zina suka sama suka yang single gitu. Zina suka sama suka dan single, nggak ada orang, itu jelas hak Allah yang dilanggar. Makanya kan argumennya kan kita suka sama suka, aku single dia single. Maka dalam kasus gini hakim nggak bisa memutuskan dengan ilmunya, walaupun dia tahu ini zina beneran, tapi ketika nggak ada bukti ya sudah, nggak bisa putuskan dengan ilmunya. Tapi kalau ini berkaitan hak manusia, terjadi khilaf para ulama. Jadi kalau hak Allah nggak ada khilaf, nggak ada perbedaan, nggak bisa. Tapi kalau ini hak manusia, terjadi khilaf oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan nggak bisa, sebagaimana Malikiyah, Syafi'iyah dalam sebuah pandangan, Hanabilah dan di pandangan Imam Sya'bi, Syuraih, Ishaq, Abu Ubaid dan lain-lain. Dan sebagian ulama mengatakan seperti Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, lalu Muhammad bin Hasan Syaibani, muridnya Imam Hanifah juga, lalu Syafi'iyah dalam pandangan yang kuat, itu bisa. Walaupun nanti ada syarat lagi, Syafi'iyah punya syarat dalam masalah ini. Intinya panjang lah, dan itu dikembalikan kepada hakim. Tapi ini sekelas info aja. Kalau udah khilaf seperti ini dan ini berkaitan dengan peradilan, itu dikembalikan kepada hakim. Kaidah fikih mengatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan dan pandangan hakim itu memutuskan khilaf. Sekilas info. Tapi pesannya adalah tadi, kata Nabi SAW, aku memutuskan sesuai dengan bukti dan keterangan yang aku dengar. Nah, pelajaran berikutnya, dan ini nggak kalah penting jamaah, bahwa hadis ini memberikan keterangan bahwa keputusan hakim atau pengadilan tidak menghalalkan yang haram dan tidak merubah hak di sisi Allah. Tidak merubah hak di sisi Allah. Jadi jangan berpikir kalau kita menang di pengadilan berarti udah sah dong, menang di pengadilan. Iya, itu hak orang, itu harta orang, itu barang orang Anda ambil, apalagi Anda manipulasi bukti, nggak selesai itu. Bukti nggak selesai, apa? Lihat hadisnya. Sesungguhnya yang aku berikan kepada dia itu adalah potongan dari api neraka, bukan barang, bukan tanah, bukan aset, tapi potongan dari api neraka. Itu menunjukkan nggak selesai di dunia. Bukan berarti kalau diputuskan berarti jadi halal, enggak. Zohir mungkin, tapi di sisi Allah itu zolim tetap. Dan yang dikasih itu adalah potongan api neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam.
Hadirin yang Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya, bahwa apabila seorang hakim niatnya ikhlas, jujur, lalu dia berusaha berijtihad semaksimal mungkin, namun ia salah memberikan keputusan karena manipulasi bukti yang dilakukan salah satu pihak, maka dia aman di sisi Allah. Dengan catatan dia jujur, dia ikhlas, gak ada kepentingan, dan dia berusaha berijtihad, berusaha mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mengurai masalah ini dan memutuskan sesuai dengan keterangan yang dia dapatkan. Kalau benar, dia dapat 2 pahala. Kalau salah, dia nggak berdosa, karena kesalahan bukan dari dia. Bahkan dapat 1 pahala, kata para ulama. Idza hakama al-imam fajtahada fa asaba falahu ajran. Nabi SAW mengatakan, jika imam memutuskan sesuatu dan dia udah berijtihad, udah riset, udah totalitas, dan dia benar, dapat 2 pahala. Dan kalau dia berijtihad dan dia salah, dia dapat 1 pahala. Yang dosa itu yang bermain, gitu pokoknya. Tapi kalau hakimnya ikut bermain, ya kena juga, jemaah. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada semua pihak dan mengampuni segala khilaf, amin ya rabbal alamin. Lalu yang berikutnya, jemaah sekalian, hadits ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa kata para ulama bahwa zalim seperti ini, itu lahir dari gelapnya hati. Itu dikatakan al-Imam Ibnul Jauzi, wa innama yansha'u dhulmu an zalamatil qalbi li'annahu lastanara binuril huda la'tabar. Kezaliman itu tuh lahir dari pekatnya hati, jamaah. Karena kalau hati dia penuh dengan cahaya iman, dia akan ambil ibrah. Dia akan ambil ibrah. Ini masalah hati. Hati yang jauh dari iman. Jadi kezaliman itu bukan karena nggak pintar, hadirin. Bahkan seringkali karena kita pintar, makanya bisa, kalau bahasa lapan, bisa ngadalin orang, itu kan pintar dan cerdas. Ini kan buat orang yang pintar nih, buat orang yang jago berargumentasi, pandai bicara, orang yang punya nyali sampai dia berani bersumpah dan menanggung akibatnya nanti di akhirat. Kan kita udah bilang sumpah itu nggak gampang, susah, dan kita udah bacakan ayatnya. Itu fatal sumpah itu, jemaah, kalau ternyata digunakan tidak pada tempatnya. Kesannya aja enak banget ya, tinggal sumpah, ya enak, terkesan. Tapi siapkah nanti di hari kiamat? Nah, ini semua tentang masalah hati, kata Al-Imam Ibnul Jauzi. Makanya jadi orang yang pintar tuh bagus, hadirin. Tapi kalau hati itu pekat, percuma. Yang ada kita zolimin orang terus,
mempermainkan orang terus, dan kita merasa kita nggak tersentuh, nggak selesai hadirin di dunia. Ini kezoliman yang menunjukkan kepekatan hati. Dan perlu kita ingat bahwa Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 21, innahu la yuflihul zalimun. Orang yang zalim itu nggak akan beruntung. Orang-orang yang zalim itu nggak akan beruntung, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang aniaya, yang zalim, itu nggak akan dapat keberuntungan, nggak akan. Terkesan aja dia menang di sebuah kasus, tapi nanti lihat deh kehidupannya berantakan. Al-jaza' min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Dia zolimin orang, dia akan kena di dunia maupun di akhirat. Nah, kenapa ayat yang gamblang ini nggak bisa mempengaruhi diri dia? Karena hatinya pekat itu. Hatinya pekat. Coba kalau misalnya depan kita ada sebuah papan tulis besar dan ditulis itu tadi surat Al-An'am tadi, innahu la yuflihul zalimun. Coba kita lihat lagi. Sesungguhnya orang-orang zalim itu nggak akan beruntung. Nah, ini persis depan kita nih. Tapi begitu kita mau baca nih ayat, mati lampu hadirin. Dan ini pakai di whiteboard atau di dinding gitu, ayat ini. Begitu membaca, mati lampu dan pekat sekali kondisi ruangan tersebut. Jadi walaupun tuh huruf besar-besar, gak bisa kita baca. Mati lampu. Saking pekat dan gelapnya tuh ruangan, gak bisa kita, padahal tuh ayat persis depan hidung kita tuh, gak bisa kita baca. Ya begitulah kalau orang yang hatinya pekat. Mau di depannya dibacain ayat, nggak didengar, nggak bisa deh. Ini loh ayatnya, nggak dilihat, nggak bisa deh. Mas ini nggak akan beruntung loh mas. Mungkin Anda menang di pengadilan, atau mungkin Anda menang di kasus, mungkin Anda menang di misalnya di hadapan Pak RT atau Pak RW, atau di hadapan kepala sekolah atau apalah. Anda bisa berargumentasi, Anda bisa jatuhkan yang lain. Tapi nggak akan beruntung hidup Anda. Tetap aja dilakukan. Tetap aja dilakukan. Karena hati itu pekat. Makanya nih hati perlu selalu dibersihkan. Nah ini sering kita lupa. Seringkali kita tuh dalam hidup fokusnya bersihin barang-barang kita, bersihin rumah kita, perabotan kita. Mau kemana mas? Nyuci mobil. Bagus. Mau kemana? Nyuci motor. Nanti jam 10 sekedar info aja, ada tukang bersih-bersih di rumah ya. Oh iya, oke. Biasa rutinitas. 2 minggu sekali. Mau ngapain mas? Mau nguras kolam ikan. Nanti jadi tempat nyamuk lagi. Itu bagus, tapi yang jadi masalah kenapa hati kita nggak pernah kita bersihin? Baju aja dicuci. Padahal kaos kita juga bukan kaos yang mahal juga. Kita beli 50.000 3. Itu aja dicuci rutin. Kita nyuci sendal jepit kita, padahal belinya 10 ribuan.
Nah ini hati yang mahalnya minta ampun lah, kok nggak dibersih-bersihin, itu loh hadirin. Ya makanya nggak heran sikapnya begitu. Gitu jemaah. Gimana bersihinnya? Ilmu nafi hadirin. Ilmu nafi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang melahirkan iman dan amal. Itu harus begitu. Kenapa hati pekat? Ya maksiat, kata Nabi. Nukitat lahu nuktatun sauda. Kalau kita maksiat itu, Allah akan bubuhkan noda hitam dalam hati kita. Kan gitu. Karena ilmu nafi tentang iman, tentang tauhid, tentang iman kepada hari kiamat. Itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Makanya kalau kita ingin membersihkan hati kita, itu duduk di majelis ilmu itu atau di kajian harga mati jamaah. Itu yang akan ngebersihin. Lalu begitu saya kajian berusaha diamalin. Berat, iya berat. Tapi diamalin lah. Pelan-pelan diamalin. Nanti Allah bersihkan hati kita. Ini yang bisa disampaikan. Dan selalu kita ingat bahwa menang di dunia belum tentu menang di akhirat. Kalah di dunia jangan berkecil hati hadirin, karena belum tentu kalah di akhirat. Dan gak ada keberuntungan bagi orang-orang zalim di dunia maupun di akhirat. Maka istighfar, taubat, dan berubah mumpung masih ada waktu. Jangan putus asa. Itu permainan syaitan lagi tuh. Mumpung nyawa belum ditenggorokan, taubat, perbaiki. Pembunuh 100 nyawa aja resepnya, atau dia dapat resep man yahulu bainaka wa baina taubat. Siapa yang bisa nyegah Anda dengan taubat? Siapa yang bisa halangi Anda dengan taubat? Itu pembunuh 100 nyawa. Harapan terus ada jamaah, tapi berimbang dengan kekhawatiran, sehingga nggak gampangin kita nih. Dan ingat Allah Maha mengetahui. Tapi kalau hati udah pekat, susah. Bersihin hati kita sehingga kita bisa benar-benar mencerna bahwa kalau kita curangin orang, kita zolimin orang, demikian. Makanya terakhir hadirin, orang-orang beriman itu tidak menggunakan skillnya, kecerdasannya, kemampuannya untuk memenangkan sesuatu jika cara itu nggak boleh. Orang beriman itu nggak menghalalkan segala cara walaupun dia bisa. Orang-orang beriman itu nggak menghalalkan segala cara walaupun dia mampu. Gitu. Walaupun dia mampu, mereka tuh orang beriman nggak gunakan kecerdasannya untuk semua hal. Jadi mereka tuh bukan berarti ketika misalnya kalah berarti mereka lemah, enggak. Mereka bisa sebenarnya kalau main kuat-kuatan, tapi ini nggak boleh, nggak boleh. Mereka nggak menghalalkan segala cara, walaupun bisa, walaupun mampu. Dan disitulah ujian keimanan hadirin. Allah ingin kita menggunakan cara dan menempuh jalan Allah saja, bukan pakai jalan syaitan, bukan pakai jalan
kezaliman, bukan pakai sebatas perasaan atau hanya menggunakan power kita, enggak. Karena orang-orang beriman tahu semua akan dikalkulasikan, semua akan dihitung, dan orang yang zalim nggak punya tiket keberuntungan di dunia dan akhirat, nggak punya, nggak mau mereka. Ya lebih baik misalnya mereka tuh kalah di satu kasus tapi membawa mereka ke keberuntungan gitu, dan itu sangat mungkin. Lihat Nabi SAW, Sulhul Hudaybiyah itu terkesan merugikan, zalim, tapi justru Sulhul Hudaybiyah lah yang membuka kota Mekah itu, hadirin. Dalam arti itu langkah awal dan jalan mulus menuju pembukaan kota Mekah. Itu jam. Padahal hampir mayoritas sahabat mengatakan ini zalim ya Rasul. Sulhul Hudaybiyah itu, perjanjian Hudaybiyah. Dalam sejarah ada yang belum tahu, silakan baca sejarah. Bayangkan Nabi SAW mau umrah, udah sampai Hudaybiyah. Yang umrah, insya Allah ada gambaran. Hudaybiyah itu lokasi yang kalau sekarang orang-orang yang umrah itu ke Mekah, itu diajak ngelihat onta. Nah, itu biasanya di daerah Hudaybiyah. Biasanya lihat onta, minum susu onta tuh. Biasanya itu daerah Hudaybiyah atau dekat daerah sana, dekat sana. Dekat kan, artinya dari Masjidil Haram ke sana paling naik bus berapa sih? Sejam lah, atau kurang dari sejam. Bayangin dari jalan dari Madinah sampai daerah tersebut, disuruh pulang lagi sama orang musyrik Quraisy, disuruh pulang lagi. Gimana perasaan kita kalau udah sampai Jeddah disuruh pulang lagi? Apa nggak sebel tuh? Itu kita naik pesawat yang kerjanya selama 9 jam tidur misalnya, itu aja sebel, suruh pulang lagi. Ini jalan panas-panas berhari-hari dari Madinah mau ke Mekah, diberhentiin di Hudaybiyah. Ini bukankah itu kezaliman? Makanya para sahabat ini zalim, kita masuk aja. Kata Nabi enggak. Lalu diajukanlah perjanjiannya pun isinya secara logika merugikan, logika sederhana merugikan. Gencatan senjata 10 tahun, lalu nggak boleh masuk Mekah, pulang, lalu tahun depan baru boleh umrah. Bayangin, suruh pulang lagi, lalu tahun depan datang lagi umrah. Lalu yang ketiga, yang lari dari Mekah ke Madinah nggak boleh diterima, tapi sebaliknya yang dari Madinah ke Mekah boleh diterima. Para sahabat ini zalim. Kata Nabi nggak apa-apa gitu. Ternyata itulah keberuntungan. Sulhul Hudaybiyah sangat membawa keberuntungan bagi umat Islam. Itulah. Jadi jangan lupa, mungkin kita kalah dari orang zalim, tapi bisa jadi kekalahan kita itulah keberuntungan kita dalam jangka waktu yang jauh lebih panjang. Itu yang diyakini orang beriman. Karena orang beriman yakin orang zalim nggak akan beruntung, nggak akan beruntung. Menangnya itu apes nanti, menangnya itu bosial. Itu kita yakin. Maka jangan lupa nih ayat dalam surat Al-An'am ini, nggak beruntung dah. Tapi orang beriman kalahnya itu bawa keberuntungan gitu. Selalu ingat ini. Selalu ingat. Jadi nggak sakit hati gitu loh. Sabar dulu. Ini yang bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.